warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita di podcast Kuy Keluarga ya kaki. Nah, hari ini kita punya tema Be yourself and never surrender. Nah, kenapa sih kita harus gunain tema ini? Karena kita akan menghadirkan seorang yang apa ya bang? Sepertinya kayak kita pernah kenal gitu ya. bukan kenal, memang kita kenal. Oh iya. Iya, karena seseorang ini sangat cocok dengan tema kita hari ini Oh, di iya, bener. episode spesial pertama. Siapa sih bang? Mau tahu nggak? Siapa yang namanya ya? Dia itu masih teman kita juga, Ya. sahabat kita juga. Dan dulu pernah berjuang juga. Iya, pernah sebagai berjuang juga seorang bersama supporter kita. Cancer sekarang. Nah, kita akan hadirkan sosok wanita tangguh. Asal Banten, Asal Banten ya? Asal Banten ya? Asal Banten. Sundanya pasti lihai banget ya. Waduh. Sedulur sama saya sedulur. Sedulur. Iya. Wah, sedulur. Nah, kita akan hadirkan yaitu Rofifa Junianda. Junianda. Teh. Hei. Sunda. Munaha kunaon? Apa kabar teh? Pangestu. Oh, iya, Alhamdulillah pangestu. sehat. Abang ngerti? Ngerti. Adi ngerti ya. Adi ngerti. Subtitle di Adi bawah ngerti ya, editor. Tolong. Nah, Teh. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng Teteh sedikit aja. Mungkin Teteh bisa ceritakan bagaimana pengalaman Teteh selama Teteh berobat sampai sekarang. Nah, Abang ada pertanyaan nggak? Saya lupa soalnya. Oh, kamu salah. Langsung mulai aja gitu ya. Teh, mau tahu nih sekarang sibuknya Teteh tuh apa aja? Kesibukannya? Aku teh sekarang sibuknya ngerias aja gitu kayak makeup, entah itu makeup syutingan atau makeup apa yang mau wisuda atau mau nikahan gitu. Aku kebetulan emang terima jasa makeup aja sih sekarang ini. Kerja? Iya, tapi freelance gitu. Freelance. Jadi kayak penata rias ya? Iya, penata rias penata gitu. rias. Pengantin? Pengantin, Wisuda. terus kalau ada yang wisuda juga bisa atau syutingan kayak gitu. Oh, mungkin penata riasnya lebih ke umum ya, apa aja Iya. bisa. Oh, Iya, berarti iya. sekarang Asik nih, ntar kalau gue nikah, nah minta tolong sama. Boleh banget dong, dapat diskon nanti, tenang. Asik, Kapan? Kayaknya duluan dia deh sama aku ya. Tiba-tiba Ceritanya sama kita. ada promo ya? Ada promo Gak ya? apa. Oke, mantap. Gak apa. Nah, selain kegiatan tadi Teteh kerja sebagai penata rias, ada lagi nggak sih kegiatan Teteh yang lainnya itu mungkin apa? Kalau untuk saat ini kan karena emang lagi pandemik sih ya. Jadi aku ya udah gitu fokusnya sih ke makeup aja gitu. Tapi emang nggak serame tahun kemarin gitu karena kan mengingat sekarang kan lagi pandemik gitu. Aktivitas di luar juga dikurangi banget Iya, gitu. iya, Jadi ya syutingan juga nggak terlalu rame banget gitu. Terus udah gitu yang kayak makeup nikahan juga nggak terlalu rame, tapi alhamdulillah ada aja sih kayak pemasukan tuh. Tapi kalau boleh tahu, Ovi, itu kira-kira dari aktivitas yang dijalanin mengganggu nggak untuk kesehatan Ovi yang mungkin udah kalau kita tarik kembali ya, kan kita sebagai survivor juga harus tahu batasan pengobatan kita dulu mungkin malah mengalami perjalanan yang sangat panjang ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit. Kalau untuk dari segi kesehatan sih ya karena memang kerjaan aku ini kan di luar rumah gitu ya. Jadi kayak kayak tukang rias keliling lah gitu. Tiap dipanggil gitu kayak tiap rumah ke rumah atau misal tiap hotel ke hotel kayak gitu. Jadi ya apalagi kan biasanya kan acara-acara wisuda atau acara nikahan gitu kan pagi-pagi. Jadi aku tuh sebagai periasnya itu standby di lokasi itu harus lebih awal dari acara yang seharusnya gitu. Misalkan aku tuh udah dari jam 2 pagi itu udah harus stay di lokasi gitu kan. Udah mulai kerja terus nanti kelarnya itu entah bisa sore atau siang. Kadang pagi-pagi juga udah selesai kayak gitu. Terus dari segi kesehatan aku sih ya lumayan capek juga gitu ya, ditambah bawa-bawa barang gitu, kayak bawa kotak make up atau misalkan bawa-bawa baju yang buat pengantin gitu ya, lumayan sih. Terus sekarang juga aku masih belum ada asisten gitu, jadi masih kerja sendiri gitu, jadi bener-bener semuanya tuh sendiri, dibawa sendiri. Tapi emang kadang ada yang bantu juga gitu, entah mungkin dari keluarganya atau mungkin satpam gitu kalau misalkan acaranya tuh di hotel kayak gitu. Nah, Teteh bisa diceritain nggak Teh sedikit perjalanan Teteh dari mungkin pertama pengobatan sampai sekarang, bisa diceritain nggak? Oh, kalau untuk pengobatan aku sih itu aku tuh kena cancer
itu dari tahun benar-benar ketahuan kansernya itu tuh dari tahun 2009 awal, tapi gejalanya yang udah mulai aku rasain itu tuh dari tahun 2008 pertengahan. Oh, udah mulai. Iya, udah mulai kerasa. Aku kan kanker tulang dulu tuh, osteosarkoma dia diagnosanya. Jadi tuh yang aku rasain dulu tuh pas di tahun 2008 tuh kayak pegel-pegel di area kaki. Jadi di paha aku tuh kayak nyut-nyutan gitu tiap mau tidur. Tapi itu yang aku rasain. Mungkin sakit biasa ya. Dipikir mungkin kan karena emang dari kampung gitu. Jadi kayak mikirnya ya karena emang aku waktu itu masih SD, terus kayak masih lincah-lincahnya lah buat main gitu kan, aktivitas gitu. Terus udah gitu jadi aku terus keluarga juga kayak mama bapak tuh mikirnya mungkin karena kecapean, karena kan waktu itu tuh pas banget lagi kegiatan pramuka, lagi hiking gitu. Terus ya udah jadi nggak ada pikiran nih anak kenapa kayak gitu tuh, nggak ada kepikiran ke situ. Jadi ya udah tiap tidur tuh pegel aja yang dirasain tuh kayak gitu terus. Nah mungkin terus efek dari pramuka itu ya mungkin ya. Mungkin, tapi nggak tahu juga sih gitu. Tapi kan karena tahun-tahun sebelumnya juga aku ikut pramuka dan biasa aja gitu. Nah itu tuh baru benar-benar kerasanya itu tuh sih di tahun 2008 itu, kelas 5 SD. Nah terus udah gitu mama selama kurang lebih 1 bulan tuh yang aku rasain tuh pegel-pegel. Nah mama mungkin kayak penasaran, ini kenapa gitu, kok nggak kunjung sembuh gitu. Maksudnya kan kalau orang yang pegel-pegel dibawa istirahat juga besoknya lagi tuh kan udah sehat lagi gitu ya. Ini kok masih tetap mengeluh, dan ngeluhnya juga yang pegel-pegelnya itu di area kaki aja gitu, nggak seluruh badan gitu. Nah terus akhirnya mama coba ke puskesmas kayak gitu, ke rumah sakit mau nanyain ini tuh kenapa. Nah waktu itu tuh pas pertama kali di ronsen, dokter mungkin masih belum berani buat memutuskan, tapi ada indikasi kalau ini tuh kena tumor, tapi dokter bilang belum tahu ini tuh tumor ganas apa tumor jinak, karena emang harus ada pemeriksaan selanjutnya lagi. Dan pemeriksaannya itu langsung tuh dirujuk dari daerah ke Jakarta? Iya, dari daerah itu langsung ke, awalnya aku ke rumah sakit rumah sakit Darmais. Oh, Darmais ya. Iya, awalnya aku di situ, dan di situ cuma sebulan doang sih aku cuma pemeriksaan yang biasa-biasa aja gitu, belum kayak bener-bener terdiagnosa kalau aku tuh kena kanker gitu. Karena waktu itu kan aku belum pakai jaminan awal-awal tuh, aku masih pakai umum gitu. Maksudnya tuh sebulan di Darmais tuh udah kayak abis-abisan gitu. Nah terus mungkin ada yang ngasih saran gitu, kebetulan saudara juga ada yang kerja di rumah sakit di RSCM, katanya dikasih tahu coba ke RSCM aja gitu, siapa tahu kan kalau di RSCM tuh bisa terima jaminan-jaminan yang kayak Jamkesda, Jamkesmas atau Gakin kan dulu gitu, dulu kan belum ada BPJS kan gitu, jaminan-jaminan kayak gitu. Masih zamannya misah-misah ya. Iya, 2009 itu tuh. Nah, terus ya udah akhirnya dirujuk lagi lah ke RSCM. Nah, dari RSCM sambil sambil ngurus-ngurus jaminan biar dapat jaminan gitu. Karena kan memang ya namanya di rumah sakit sebulan aja tuh udah gitu kan, udah abis-abisan banget gitu. Nah terus di situ juga mama aku tuh sempat putus asa, karena aku kan dulu masih kecil, masih belum paham aku tuh kenapa gitu. Tapi itu posisi kaki aku tuh udah membesar di paha itu, udah ukurannya itu udah nggak normal, jadi emang agak besar. Nah aku karena waktu itu masih kecil, jadi ya udah gitu, yang aku rasain tuh ini kenapa ya kaki aku kok besar kayak gitu, kayak yang aku rasain gitu, bukan sih? Kayak kaki gajah tapi di daerah paha aja. Kalau di betis iya di daerah situ. Kalau di daerah betis mah normal gitu. Dari ini ke bawah tuh normal. Gitu. Nah, terus ya udah di situ akhirnya di RSCM itu aku pemeriksaan dari A sampai Z, akhirnya keluarlah hasil ternyata aku memang didiagnosa tuh kanker tulang, atau nama dokternya sih osteosarkoma. Itu tuh tumor ganas gitu. Ya udah di situ akhirnya mungkin dokter langsung ngasih jadwal, awalnya harus operasi karena memang kaki aku kan masih besar dan gak boleh dioperasi dulu gitu, karena takutnya malah nambah infeksi atau apa. Akhirnya dokter jadwalin buat kemoterapi dulu sampai benar-benar si kakinya itu kempes kayak gitu. Bisa lentur lagi tuh tumornya, jadi entah itu mau di biopsi atau tindakan berikutnya gitu. Jadi di kemoterapi dahulu ya? Iya betul, jadi di kemoterapi dulu. Nah kemoterapi 2 kali, dari situ baru ukuran kakinya itu normal lagi. Nah setelah itu baru ada penjadwalan operasi pertama kayak gitu. Jadi kayak pengangkatan sel kankernya itu yang ada di tulang.
Oh, itu berarti operasinya nggak sekali dong? Enggak, Ada beberapa. ada beberapa kali. Jadi aku tuh operasi pertama kali itu tuh tahun 2009 kalau nggak salah tuh antara bulan Maret apa bulan April. Pokoknya setelah kemoterapi kedua kali tuh aku langsung operasi. Gitu karena memang ukurannya itu udah kecil jadi udah boleh operasi gitu kan. Berarti setiap operasi itu nggak langsung bersih diangkat semua? Apa gimana? Dibersihin semua. Jadi kanker si sel-sel yang ada di tulangnya itu tuh benar-benar dikikis gitu. Jadi kata dokternya sih waktu itu ceritain ke aku. Jadi waktu pas pertama kali operasi itu tuh si tulangnya yang ada kanker sel kankernya tuh dipotong, diangkat, terus ditaruh di ke apa gitu batan kalau nggak salah. Terus udah gitu mungkin disinar atau apa gitu ya benar-benar biar si sel kankernya itu tuh hilang dari si tulangnya. Terus udah gitu kebesokannya itu langsung dipasang lagi si tulangnya ke kaki aku pakai pen, dibantu pen. Jadi aku tuh operasi pertama itu jatuhnya aku 2 kali. Jadi misalkan hari ini aku operasi pengangkatan tulang, besoknya pemasangan tulang kayak gitu. Jadi aku beberapa jam itu tuh kaki aku tanpa tulang di pahanya kayak gitu. Dan itu juga waktu itu tuh aku dirawat itu di ruang ICU. Itu keadaan sadar atau bius? Bius total, bener-bener bius 2 hari? total 2 hari. Tapi itu beberapa jam aku sempet sadar karena haus. Kerasanya apa? Aus doang atau mungkin Iya, ada yang kerasa haus. di kaki? Kalau kaki sih ngerasa biasa aja gitu. Walaupun karena teteh tahu itu belum ada itu tuh. enggak, tahu. pas awal-awal tuh aku nggak dikasih tahu gitu sama mama gitu atau mungkin sama dokter kalau kenapanya udah diapain itu aku nggak tahu gitu. Jadi bangun tuh aus aja pengen minum. Iya, haus pengen minum doang karena aku tuh puasa 4 hari kalau nggak salah. Jadi masuk cairan tuh lewat infusan aja gitu, nggak lewat minum. Tapi Ovi mendengar dari cerita Ovi ya, kan itu kira-kira berpengaruh nggak sih sama tingkat percaya diri Ovi ketika udah diceritakan sama ibu nih begini, terus lantas bagaimana reaksi Ovi secara pribadi ketika Kayak merasakan? yang aku rasain tuh setelah diceritain gitu ya, kayak agak nggak percaya kok bisa ya teteh tuh kayak gini gitu. Aku kan dipanggil sama mama tuh di rumah teteh gitu kan, karena memang anak pertama terus orang Sunda juga gitu. Kok kayak nggak percaya kok aku sampai di titik ini gitu. Maksudnya tuh kan mama nyeritain teh kemarin tuh operasi teteh pas pertama kali tuh kayak gini harus dipotong terus besoknya lagi dipasang lagi kayak gitu. Terus teteh tuh nggak minum nggak makan kayak gitu. Jadi bener-bener puasa 4 hari kalau nggak salah. Aku tuh inget banget di situ. Terus kayak oh gitu ya mah. Tapi ya udah, memang aku sih mikirnya waktu dulu tuh mungkin walaupun aku masih kecil, oke mikirnya mungkin ini prosesnya gitu menuju penyembuhan. Jadi ya udah aku jalanin aja walaupun emang nggak enak gitu ya, walaupun emang banyak banget yang harus dikorbanin gitu. Terus teh kalau boleh tahu kan waktu itu kan mungkin teteh udah operasi segala macem. Terus kan pastinya teteh pernah tinggal di sini kan. Nah itu Ya. ceritanya teteh tahu kaki ini tuh dari siapa dan gimana sih ceritanya? Nah ini aku bisa kenal sama kaki. Jadi sebelum aku operasi pas kemoterapi kedua itu kan aku bener-bener lagi ngedrop banget kan kondisi aku. Nah terus udah gitu kalau misalkan aku pulang ke rumah juga nggak mungkin karena emang Iya sih. jauh banget gitu. Terus harus balik lagi, yang ada nanti badan aku ngedrop di jalan doang gitu. Jadi kayak capek di jalan gitu. Jadi ya udah. Nah terus udah gitu ada kayak tetanggaan gitu, Tetangga. sebelahan gitu. Nah dia tuh orang Sunda juga, orang Pandeglang. Katanya gini bilang, Mama Rofi, saya tinggal di yayasan di daerah Percetakan Negara, katanya gitu. Coba aja kalau misalkan Mama mau, Mama kan dari daerah, katanya gitu. Coba aja mah nanti ke sana, mudah-mudahan anaknya mau gitu. Karena emang dari segi fasilitasnya itu emang dikhususkan untuk anak-anak gitu kan, daripada ntar pulang ke rumah gitu dan belum tentu juga orang lingkungan bisa merespon dengan baik gitu kan dengan keadaan yang seperti ini gitu kan, belum tentu lingkungan tuh mendukung gitu. Terus mama mikir lagi, oh iya ya, ditambah lagi juga kan karena perjalanannya jauh jadi kayak abis diongkos terus tenaga juga terkuras gitu kan, karena kan lumayan perjalanan tuh 7 jam kan dari Jakarta ke rumah tuh. Terus ya udah akhirnya setelah aku udah mulai sehat, setelah aku udah mulai bisa pulang, aku nyoba ke kaki dulu tuh. Kakinya itu masih di rumah kita yang nomor 3 yang Percetakan Negara 9 itu yang di situ. Iya masih di situ dulu aku tuh. Terus aku lihat
kayak seneng banget gitu. Maksudnya apa ya, kayak Nggak ngerasa sendiri ya? iya, nggak, yang pertama nggak ngerasain sendiri karena memang lingkungannya ya lingkungan sama gitu Kayak ya, kita lah ya. kayak kita. Nah terus ditambah juga karena aku waktu itu masih kecil gitu, jadi pikirannya tuh mainan aja. Dan Jadi senang punya temen ya? iya seneng gitu ya, banyak mainan kayak gitu, terus banyak teman-teman yang sepantaran, seumuran atau adik-adik kecil yang masih pada kecil-kecil gitu kan, lucu. Iya, bener. Jadi kayak ya udah aku bilang ke mama, mama kayaknya teteh pengen di sini deh, kayaknya seneng gitu aku tuh di sini tuh. Dulu banget tuh pas RK lama banget di Percetakan 9. Akhirnya ya udah apa namanya tuh, dari 2009 itu tuh bulan Maret kalau nggak salah tuh aku mulai gabung sama YKAKI di sini. Iya. 2009. Wah, Jadi kita 2009. udah bisa ketemu Viva waktu itu udah dari lama banget ya. iya. Cuman kalau rival sendiri sih ketemunya waktu itu kapan ya? 2014. Kayaknya 2014 waktu tahun baru. Soalnya memang biasanya anak-anak itu kalau tahun baru tuh pasti ngumpul reuni. Iya, reunian Dan di gitu. saat itulah kalau saya sendiri sih kenal TOP, kenal Yulia dan yang lainnya tuh ya dari situ. Kalau Bang Andre mungkin udah lebih lama lagi ya. Kayaknya sih pas lagi bulan Juni kalau nggak salah deh. Bulan Lagi Juni. Juni tuh kalau nggak salah lagi apa, pengobatan maintenance. Nah, kebetulan ketemu sama Ovi. Nah, udah tuh. Pas di RK lama nggak sih kita tuh? Ya nggak sih? Viva juga ya pas di RK Pas yang 9. pertama aku tuh sama Ovi itu pas lagi di tangga, ingat banget itu. Naik siapa? Ovi. Oh iya. Senyum aja. Kayak berasa ketemu sesuatu ya. Ustadz malaikat nih. Iya, namanya itu sih. Keduluan nih. Iya gitu kan. Iya. Nah jadinya udah tuh ketemu pas saat lagi ulang tahun aku ya. Ulang tahun dia juga, dia 15 Juni, aku 26 kan. Ya, aku Iya. Ya, Cancer. Yoi. Tadi yang Cancer Gemini. nggak tahu, nggak hafal soalnya. Gak apa ya? Nggak tahu. Cari-cari. Apa aja dah yang kalian tahu lah. Apa dong? Apa aja lah ya. Nah, terus mungkin dari perjalanan yang tadinya apa namanya sempat operasi 4 hari juga apa TOP puasa ya, Puasa. terus operasi 2 hari yang katanya diambil terus dipasang Iya, lagi. iya. Terus sampai sekarang nih ya, dari setelah itu semua apa sih mungkin Teteh punya prinsip atau alasan apa yang membuat Teteh sampai di titik ini, sampai sembuh kayak gini? Prinsip aku sih dari dulu ya apa ya, tentang pengobatan ya. Jadi ya aku kayak percaya aja gitu kalau Tuhan itu ada gitu. Tuhan itu apa ya, Tuhan tuh ngasih ini tuh karena memang ada alasannya gitu. Aku tuh prinsip aku tuh kayak gitu, terus kayak ya udah gitu aku jalanin aja. Aku jalanin ikhtiar kayak gitu, terus berdoa juga gitu gimana caranya. Terus aku juga kayak ngeliat mama tuh kasihan, masa iya sih mama udah mengorbankan, mama bapak gitu, keluarga aku juga udah mengorbankan segalanya demi aku, demi kesehatan aku, tapi akunya ogah-ogahan, tapi akunya males-malesan, kayak aku nggak mau minum obat, nggak mau kemoterapi, nggak mau operasi, nggak mau ketemu dokter ini. Kalau misalkan aku egois, kan kasihan gitu sama orang tua aku yang udah berkorban mati-matian demi aku, kesembuhan aku. Jadi makanya dari situ aku kayak, oh iya, berarti aku tuh harus kerja sama juga sama orang tua aku. Orang tua aku udah mau kerja sama, masih ya aku egois gitu kan, nggak mau, banyak nggak maunya. Akhirnya di situ ya udah aku selama pengobatan sering sharing sama mama, terbuka juga kan sama mama gitu. Karena waktu itu yang ngurus aku tuh mama, jadi bapak itu ngurus adik aku yang di kampung, karena waktu itu adik aku tuh masih kecil, jadi nggak bisa ditinggal gitu. Kasihan juga kalau sering-sering ditinggal sama orang tua gitu. Jadi ya udah aku fokus di Jakarta tuh sama mama. Jadi apapun itu yang mungkin aku keluh kesahin tuh aku cerita ke mama kayak gitu, ma begini. Jadi ya itu sih aku dari dulu tuh kayak gitu. Maksudnya prinsip aku tuh intinya aku harus ngejalanin apa yang udah ada gitu. Maksudnya tuh kayak pengobatan aja aku nggak boleh ogah-ogahan, nggak boleh males-malesan gitu. Kalau misalkan dokter bilang ya udah aku harus ikutin, karena kan memang di awal tuh aku keluarga aku tuh, orang tua aku gitu percayanya sama medis gitu kan, percaya sama dokter gitu. Maksudnya kita tuh kayak pikir dokter itu tuh tangan kanannya Tuhan gitu. Jadi kayak melalui dokter kita bisa sembuh gitu kan. Tapi tetap kita tuh berharap dan berdoanya tuh ke Tuhan, ke Allah kayak gitu. Jadi selama pengobatan Teteh ditemani oleh Mama. Nah, Mama. saya pengen nanya nih, mama di kepala TOP itu
sosok yang seperti apa? Aduh, kalau ngomongin Waduh, berat. Kan pastinya anak memiliki pandangan tentang orang tuanya. Nah, karena mama yang lebih sering menemani TOP waktu itu, apa sih yang kalau bisa ngomong nih ke mama tuh sosok seperti apa, dan mungkin ada sedikit kata-kata untuk mama? Mama itu tuh malaikat tanpa sayap buat aku tahu. Mama itu tuh luar biasa bang. Aku punya video, jadi kemarin itu kan lagi hari ibu. Nah aku tuh ceritanya bikin video buat mama. Jadi kayak aku ucapan terima kasih aja gitu karena pas juga di momen yang tepat gitu kan. Terus sebelum aku bikin video itu juga aku tuh video callan lama sama mama. Jadi hampir tiap hari tuh aku video callan sama mama gitu. Sehari tuh bisa 3-4 kali gitu. Nah pas hari ibu kemarin itu aku video callan kan sama mama. Mama teteh pengen bikin sesuatu buat mama. Aduh. Terus kata mama, apa teh? Ya ada deh, kan mama tahu hari ini hari ibu. Oh iya gitu. Tapi aku nggak ngasih tahu kalau aku tuh mau bikin video atau mau bikin apa gitu kan. Surprise. Nah aku lihat cari-cari foto-foto aku di galeri HP aku yang ada aja gitu. Terus ya udah aku bikin video gitu apa. Terus udah gitu aku kayak bikin kata-kata juga buat mama kayak gitu. Ntar aku kirim deh ya videonya, kalau misalkan boleh ditampilin nanti Mau aku lihat kirim. nih. Gitu. Gitu, jadi mungkin dari video itu bisa mewakili perasaan aku ke mama itu tuh kayak gimana. Jadi ya aku tuh bener-bener ya sayang, ya pasti sayang banget lah sama mama sama bapak gitu kan. Apalagi yang bener-bener berjasa, yang bener-bener berpengaruh di hidup aku tuh ya orang tua aku gitu. Siapa lagi gitu kan. Mama aku sayang banget sama aku, terus aku juga sayang sama mama. Jadi apa ya, mama aku tuh nggak hanya jadi seorang ibu tapi bisa jadi teman curhat aku juga gitu. Jadi kalau misalkan ada apa-apa gitu, entah aku punya problem tentang ini itu, pasti aku ceritanya ke mama gitu. Jadi sedekat itu ya sama mama ya. Deket banget. Termasuk bagaimana Ovi percaya diri dengan passion, dengan jalan hidup Ovi juga termasuk seperti itu ya? Iya, pokoknya apapun itu pilihan Opi, pasti Opi sebelumnya itu ngomong dulu sama mama. Mah kira-kira ini gimana mah? Maksudnya mungkin aku udah berpegang teguh, oh iya kayaknya aku bisa deh kalau ngambilin misalkan kayak aku mau terjun di dunia rias misalkan kayak gitu kan. Sebelumnya aku tuh kayak minta ridho, minta restu dulu gitu ke mama, mah kira-kira gimana menurut mama gitu. Ya udah mama sih gimana aku, cuman aku tuh kayak kepengen minta saran sama mama biar mama tuh tahu apa yang aku pilih gitu. Terus mungkin mama juga bisa ngasih 1 kata 2 kata buat aku gitu kan, kalau aku ngambil ini tuh kenapa dan apa kayak gitu. Jadi ya kayak gitu. Sekarang bagian ada nggak 1-2 kata buat mama nih? 1 kata 2 kata deh, 1 kata 2 kata buat mama. Ya siapin kan Ebo, tolong ya, takut. Kan ibu banjir dong. Naik moceng pak. Harus sih pak. Teteh punya sesuatu yang ingin Teteh sampaikan, mungkin belum tersampaikan untuk mama. Aduh, bisa aku orangnya disampaikan? ceplas-ceplos sih sama mama, jadi kayaknya apapun juga udah disampaikan dan mama tahu. Tapi ya intinya ini khusus untuk di podcastku. Aku melalui podcastku aku mau bilang ke mama terima kasih banyak, mama udah jadi ibu yang luar biasa buat Teteh. Sudah, aduh tuh kan air mataku tidak kuat. Terus nggak apa-apa. Terus pokoknya Teteh pesan ke mama sehat terus gitu biar bisa ngelihat Teteh dan mungkin adik aku gitu si Apip tuh, mama sama bapak tuh biar bisa lihat aku sama Apip tuh sukses gitu, bisa ngebahagiain mama sama bapak. Karena keinginan aku yang paling terbesar itu ngebahagiain orang tua aku, keluarga aku dengan cara kerja keras aku, dengan cara usaha aku gitu. Pokoknya buat mama, aku sih minta ke mama sehat terus. Amin. Jangan sakit-sakitan. Soalnya aku tiap kali mama bilang, "Neng, mama di sini di puskesmas lagi begini atau misalkan, "Neng, mama lagi sakit lambungnya," tuh kayak kepikiran gitu. Karena kan emang aku udah nggak di rumah terus gitu ya. Karena kan aku sekarang di Jakarta gitu. Mama kan di Banten. Kayak dengernya itu kayak ya Allah gitu kan, kayak pengen ngerawat lah ya. Pengen ngerawat tapi gimana, aku jauh gitu. Kadang mama juga nakal gitu, maksudnya kayak mama jangan makan pedes tapi tetap aja makan pedes gitu, kayak gitu. Orangnya Ovi itu memang kalau sosok yang jujur ya, yang aku alamin, yang aku kenal selama ini.
beliau ini orangnya penuh ketangguhan yang sangat luar biasa. Bukan main sih. Bukan main Kak. Tapi apa ya, ketangguhannya itu mengajarkan di aku sendiri bahwa sosok Ovi itu sangat bisa memberikan pengaruh besar untuk nggak cuma buat orang tersayang, tapi juga mungkin punya bibit untuk memberikan kebaikan bagi masyarakat, ya nggak sih? Iya. Apalagi Buat saya pula, TOP adalah sosok yang mungkin bisa dibilang teteh saya juga, karena memang saya kan anak pertama ya. Terus ketika ketemu Temu tuh kayak Punya "Ih, gila, kakak punya gitu." kakak cewek, tapi sama-sama bodor gitu. Sama-sama bodor. Terus kayak TOP ini seseorang yang memang pertama memang tangguh, tapi keras kepala juga, tapi selain itu juga dia sangat penyayang, perhatian banget ke adik-adiknya yang ada di sini, termasuk saya dan yang lain. Terus juga TOP tuh baik banget sih, pokoknya kayak kalau udah lihat TOP itu kayak seneng banget sih kalau bisa ngobrol lama gitu, jangan pulang lah, sini aja lah gitu. Karena ya bener, kalau ketemu TOP tuh kayak ketemu kakak sendiri. Iya betul sekali. Iya tuh gitu. Aduh. Karena mungkin kan di kaki ini emang diciptakannya itu untuk kekeluargaan Iya. gitu kan. Jadi kayak berasa banget juga Iya, gitu jadi berasa keluarga kekeluargaannya. sendiri gitu ya. Iya, kecuali dia kayak mungkin kayak tukang bersih-bersih doang sih. bercanda, jangan baper loh. Tapi Mau- kerasa sih ya. Mau. Kenapa? Belek. Gue di rumah mandi parah banget, kacau. Nah, terus berarti sosok ibu adalah sosok yang sangat luar biasa lah. Sosok yang sangat luar biasa, malaikat tanpa sayap seperti yang TOP bilang. Karena memang seorang ibu itu bisa dibilang titipan terindah Tuhan, Bang. Oh, Yang dikirim Tuhan untuk kita, para survivor juga, dan mungkin punya sumbangan effort dan tenaga yang besar untuk kita ya. Iya. Sebagai doanya juga kan, doa ibu memang tidak pernah bisa dibantahkan ya. Dan ini mungkin sekarang doa ibu yang terkabul ya. Sudah dibuktikan ternyata amin. teman-teman. Iya, doa ibu yang terkabul. Nah terus teh, sekarang nih pengen nanya nih, apa sih harapan atau tujuan Tera sekarang yang mungkin ingin dicapai? Ada nggak sih? Tujuan aku yaitu aku pengen sukses dengan cara aku sendiri gitu. Terus aku juga pengen ngebahagiain kedua orang tua aku, mama bapak aku, terus aku pengen ngebahagiain adik aku, terus pengen ngebahagiain keluarga aku juga, kayak gitu. Itu aja sih Nah, tujuan aku. kalau mau tahu nih, adik Afif lagi di belakang nih sebagai Iya. saudara yang Afif. paling bager pokoknya mah. Ada satu-satunya, Iya, ngomong kayak gini kalau ada maunya. paling ganteng. Bercanda Pip, ampun. Nah, terus terakhir. Ada nggak sih pesan-pesan buat adik-adik atau para pejuang survivor yang lain? Yang sekarang lagi mendengarkan kita nih nanti. Ada nggak sih pesan-pesan buat mereka? Ya, pesan aku buat teman-teman atau adik-adik yang sekarang lagi berjuang, yang sekarang lagi ikhtiar juga buat pengobatan kankernya gitu, yang lagi di rumah sakit. Pokoknya pesan aku tuh intinya harus tetap jaga kesehatan, jaga pola makannya, jangan egois kalau bisa. Terus udah gitu nurut apa kata dokter, apa kata orang tua, karena semuanya itu tuh yang terbaik buat kita semua, yang terbaik buat adik-adik yang lagi pengobatan di rumah sakit ataupun yang lagi di rumah istirahat. Pokoknya tetap harus jaga kesehatan. Apalagi kan sekarang lagi masa pandemik ini gitu Iya. Kak. Jadi harus benar-benar ekstra lagi buat ngejaga imunnya. Kalimat-kalimat dari TOP itu memang sangat-sangat ini ya, seperti Mengetuk pintu hati. tapi memang benar banget Buat sih kayak teman-teman yang belum sadar, Iya. kalau mereka tuh masih merasa nggak percaya diri sama dirinya, kayak ya aduh kok gue gagal banget sih sama usaha, kok gue nggak bisa sih sembuh bla 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 gitu. Tapi ini loh, di depan mata kita sudah ada nih salah seorang yang istilahnya dia bisa membuktikan bahwa dengan dia percaya diri sama dirinya, dengan apapun potensi yang miliki, dia tetap percaya sama kekuatan Tuhan ya, bahwa apapun kekurangannya itu dia tetap tidak mau menyerah, dia tetap bisa memberi kasih dengan orang tuanya, dengan sahabatnya gitu ya. Nah, buat kamu yang ingin tahu tentang Teofi, bisa langsung ke Instagramnya
Rofifa_Jun 97. Di sini. Terus ini yang akun Instagram aku pribadi aku. Nah, terus kalau yang pengen tahu kayak aku sih itu nganggapnya kayak katalog aja sih, katalog portfolio makeup aku bisa cek langsung Instagramnya @ovi pakai v gini _makeup 15 yang di bawah ini. Editor tolong ya nanti. Tolong ya. Nah, yang kalian juga yang kalau mau tahu nanti next kita bakal ngundang siapa, kalian bisa cek di IG-nya Kaki Wicare ada di bawah sini. Yakin di bawah. Pasti ada. Dan pesan saya terakhir untuk para penonton kita, jangan lupa 3M, yaitu mencuci tangan dengan air mengalir, terus juga menjaga jarak dan Menggunakan masker. Nah, saya Rival Febrian pamit. Saya Ade Garcia mengundur diri. Rofifa Juniandar undur diri. Dan sampai jumpa. Dadah. Keluarga Kaki.